Akhirnya terbongkar tabiat Ferdy Sambo saat menjabat, doyan mabuk hingga tembak sana-sini. Mengenai transaksi gelap seperti perjudian, informasi mengenai peredaran sabu-sabu, bahkan ada di situ tanaman keras sejak dia menjadi kaden sampai dengan jenderal, ya. Kalau kaden itu kombes, di ruangannya itu koleksi berbagai macam minuman. Ketika lagi memeriksa memeriksa orang-orang atau polisi-polisi yang juga melanggar, dia sambil mabuk-mabuk, dia nembak sana nembak sini. Bahkan pernah teman saya kepala bank ketika berkunjung ke sana sampai kayaknya pipis di celana tuh. Ya, tentunya semuanya harus dibuktikan dengan fakta hukum, Bang Otma. Ya. Kalau hanya spekulasi, saya susah untuk menyimpulkan. Silakan aja kalau punya bukti, semuanya disampaikan ke Barreskrim. Dan ingat, Bang Otma, komitmen Bapak Kapolri. Kalau kita akan tidak tegas siapapun anggota yang terbukti bersalah. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Bapak Kapolri ketegasan tersebut. Jadi ya, kita tunggu penyidikan ya? Ya betul. Kalau misalnya memang itu ranah penyidikan, silakan dilaporkan dengan menunjukkan dan melambaikan berbagai macam bukti dan fakta hukum. Ya, ini untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks yang normal itu sebagai perbuatan yang biasa saja dan manusiawi, itu meminta maaf, tetapi juga bisa dilihat dalam konteks rangkaian dari perbuatan awalnya, merekayasa kasus gitu, ya kan, merekayasa kejadian. Nah, jangan-jangan ini pun bagian dari rekayasanya, gitu. Sehingga surat itu harus dilihat atau ditempatkan sebagai upaya untuk meminimalisir hukumannya. Ferdy Sambo kini sudah ditahan dan dipecat dari kepolisian. Namun, tindak tanduknya selama berkarir tengah menjadi sorotan. Kamarudin Simanjuntak justru beberkan perangainya. Pengacara keluarga Brigadir J ini mengungkap seperti apa Ferdy Sambo saat masih menjabat. Kamarudin menyebut kalau Ferdy Sambo adalah peminum berat alkohol. Dilansir dari YouTube Refli Harun. Sangat berbeda dengan Krisnamurti, atasannya dulu yang berprestasi karena mempopulerkan jargon turn back crime. Dilansir Warta Kota, Kamarudin mengatakan saat menjabat Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo kerap arogan dan melakukan aksi koboynya dengan main tembak sana-sini sambil mabuk saat memeriksa anggota Polri yang dinilai melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di ruangan Irjen Ferdy Sambo, kata Kamarudin, dia mengoleksi berbagai minuman keras. Bahkan, ada temannya yang berprofesi sebagai kepala bank dan masuk ke ruangan Irjen Ferdy Sambo, mengaku ketakutan dan sampai buang air kecil di celana. Saat ditanya bukti soal apa yang dikatakannya, Kamarudin mengaku pernah melihat langsung dan sebagian lain dari informasi intelijennya. Bahkan, kata Kamarudin, pernah ada poluan berpangkat kompol yang merupakan tetangganya di kebunnya Bogor ketakutan dan meminta tolong kepadanya saat diperiksa oleh Irjen Ferdy Sambo. Menurut Kamarudin, poluan tersebut ketakutan karena Ferdy Sambo sambil mabuk melakukan aksi koboynya dengan menembak ke sana kemari untuk menakuti. Ferdy Sambo tengah disorot oleh publik. Setelah Ferdy Sambo dipecat oleh atasannya karena diduga membunuh Brigadir J, Ferdy Sambo juga ternyata tidak tinggal diam. Dia mengajukan banding setelah dipecat. Kini, publik menunggu apa langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Ferdy Sambo. Putri Chandrawati kuku jadi korban pelecehan Brigadir J. Kamarudin bongkar keanehan. Putri Chandrawati telah diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam pemeriksaan tersebut, Putri Chandrawati masih kukuh mengaku menjadi korban pelecehan. Terkait pengakuan istri Ferdy Sambo tersebut, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, ungkap keanehan. Kamarudin masih tidak percaya jika pembunuhan Brigadir J dilatari motif pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati saat mereka berada di Magelang, Jawa Tengah. Ia tak percaya karena bagaimana mungkin istri Ferdy Sambo selaku korban pelecehan seksual masih dikawal oleh Brigadir J, orang yang dituduh sebagai pelaku. Menurut Kamarudin, jika memang ada tindakan Brigadir J yang melecehkan Putri Sambo,
Menurut Kamarudin, jika memang ada tindakan Brigadir C yang melecehkan istri Verdi Sambo di Magelang, mengapa harus sampai di Jakarta terlebih dahulu untuk membuat laporan polisi? Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Verdi Sambo justru membiarkan Putri Chandrawati tetap dikawal oleh Brigadir C sampai ke Jakarta. Padahal Verdi Sambo telah mengetahui bahwa Brigadir C adalah orang yang jelas-jelas disebut telah melakukan pelecehan kepada istrinya. Selain itu, pada keterangan awal polisi sebutkan bahwa Verdi Sambo tidak berada di lokasi ketika Brigadir C terbunuh karena sedang tes PCR. Namun, faktanya Verdi Sambo ada di lokasi kejadian. Ia tertangkap kamera CCTV sedang melakukan tes PCR di rumahnya. Kemudian Kamarudin mengatakan Verdi Sambo mengubah alibinya karena merasa sudah terpojok.